Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Sri Wahyuni dengan NIM 240530032 dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan. Materi ini penting sekali karena pembangunan yang baik tidak mungkin terjadi tanpa perencanaan yang matang dan strategi yang terarah. Mari kita mulai dari pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah penting dalam pembangunan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. Melalui perencanaan, pembangunan terjadi lebih terarah, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu, apa tujuan perencanaan pembangunan? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perencanaan juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, menyediakan pedoman pengalokasian sumber daya yang terbatas, serta mengantisipasi berbagai perubahan sosial, politik, maupun ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam prosesnya, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu yang pertama, ada partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan aktif dalam tahap perencanaan. Yang kedua, ada transparan, agar seluruh proses dapat dipantau dan akuntabel. Yang ketiga, ada berorientasi hasil, sehingga fokus utamanya adalah pada pencapaian tujuan nyata, bukan hanya proses administratif. Yang keempat, ada berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kelima, ada integratif, menggabungkan berbagai sektor dan wilayah agar pembangunan berjalan harmonis dan tidak parsial. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kebijakan perencanaan pembangunan. Kebijakan ini adalah pedoman yang dibuat oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk mengarahkan jalannya pembangunan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kebijakan makro dan yang kedua ada kebijakan mikro. Kebijakan makro yaitu kebijakan yang mencakup perencanaan skala nasional seperti RPJMN atau RPJP. Yang kedua ada kebijakan mikro, yang dimana kebijakan ini berfokus pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, atau infrastruktur. Lalu bagaimana dengan strategi perencanaan pembangunan? Strategi ini adalah pendekatan atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Beberapa strategi utama antara lain yaitu yang pertama ada growth strategy yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, biasanya melalui pembangunan infrastruktur, investasi, dan inovasi. Yang kedua ada redistribution strategy untuk memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga ada sustainability strategy untuk menjaga agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Berikutnya ada proses penyusunan perencanaan pembangunan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan ini tidak sederhana. Ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Ini penting agar pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan real di lingkungan. Yang kedua ada pengumpulan data dan informasi akurat untuk dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga ada analisis situasi, baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, maupun dalam lingkungan. Dan yang keempat ada penetapan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Yang kelima ada penyusunan rencana aksi dan program-program prioritas. Dan yang terakhir ada evaluasi dan revisi rencana secara berkala agar rencana tetap relevan dengan perkembangan situasi.
Dalam hal ini, pemerintah memegang peran sentral dalam menyusun kebijakan umum pembangunan, menetapkan prioritas pembangunan nasional maupun daerah, mengalokasikan anggaran dan sumber daya, melakukan koordinasi antar lembaga dan sektor, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Beberapanya di antaranya yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya, baik finansial, manusia maupun teknologi. Yang kedua, ketidakpastian politik dan ekonomi yang bisa mengubah arah prioritas pembangunan. Yang ketiga, ada perubahan iklim dan bencana alam yang mengancam keberlangsungan proyek pembangunan. Yang kelima, ada perubahan kebutuhan masyarakat yang memerlukan adaptasi cepat terhadap rencana yang sudah disusun. Dan yang terakhir, ketidakmerataan pembangunan antar wilayah yang dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Sebagai contoh, di Indonesia kita memiliki berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti yang pertama ada RPJPN 2005 sampai 2025 yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Fokusnya adalah pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing baik di tingkat global. Yang kedua ada RPJMN 2020 sampai 2024 yang lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, dan transformasi ekonomi nasional. Selain itu, di tingkat daerah, banyak pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Dari semua itu, kita dapat melihat bahwa kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan adalah fondasi penting dalam perjalanan pembangunan suatu negara. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan akan berjalan tanpa arah, tidak efisien, bahkan bisa berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Maka, dari itu penting bagi kita seluruh pihak-pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan ini agar kita bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan di masa depan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam memahami pentingnya perencanaan dalam pembangunan bangsa. Saya Pinta Sriwayuni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.